Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berlami secara keramat Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi silaturahmi sampai malam ini pulang. Alhamdulillah berapa ilmu yang saya dapat di pagi. Kita melihat bagaimana adanya ledakan yang sangat luar biasa, kebakaran di Indramayu, yaitu di Balongan Pertamina. Dan tentunya saya soan ingin melihat bagaimana perkembangan teman-teman saudaraku, wabil khusus anak yang paling kecil, kabarnya di Indramayu. Alhamdulillah, inilah sebuah perjalanan hidup yang kita pun harus menyadari ada beberapa hal yang tidak pernah masuk logika dalam pikiran kita. Sehebat apapun keamanan yang sudah diberikan, apapun yang sudah kita lakukan, kalau Allah punya cerita sendiri, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Salam serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah banyak membantu. Kadang-kadang kehidupan kita ini unik. Kita ingin membantu teman, tatkala terbantu, tatkala kita sulit pun indah sekali. Ternyata Allah sangat indah, tatkala kita dalam keadaan sulit, tapi masih ada orang yang menolong kesulitan kita. Inilah keindahannya, tatkala kita pun masih peduli dalam keadaan sulit, masih peduli pada orang lain. Alhamdulillah, saya lama ya di PDAM. Setelah itu meluncur di sebuah rumah makan ya. Dan kita sebelumnya diskus dengan seorang pengusaha yang luar biasa, punya ratusan hektar tanah. Dan ada ilmu yang saya dapat dari perjalanan silaturahmi ini. Yang pertama adalah kekokohan dalam diri kita, keistiqomahan dalam diri kita. Inilah sering sekali teman-teman memberi nasihat, fokus, fokus, dan fokus. Kalau itu terjadi, maka terjadilah kekuatan buat kita semua. Dan saya bersyukur tadi sholat maghrib berjamaah di sebuah masjid yang sangat indah sekali, besar. Saya senang sekali kalau sholat berjamaah, rapat sopnya, dan begitu banyak jamaah yang hadir. Insya Allah bismillah, kita minta pada Allah agar virus corona kembali kepada habitatnya. Allah lindungi kita dengan keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berikan perlindungan kepada kita. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya dengan teman-teman yang sering kita silaturahmi, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ayo bismillah. Jangan kita selalu berburuk sangka kepada siapapun, apalagi pada Allah. Kalau kita berhati-hati sangat boleh sekali. Karena di dalam sebuah bisnis ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karakter orang, watak orang, yaitu yang tadi ada watak, watak, watuk ya kan. Kalau watuk masih bisa diobati ya kan. Tetapi watak-watak ini Masya Allah, karakter, sifat, kebiasaan. Ini yang luar biasa. Ada karakter-karakter unik dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam sebuah bisnis tidak menjadikan sebuah orientasi bahwa kita ketergantungan terhadap manusia. Kita berpasrah diri sama Allah. Kalau memang sudah rezekinya, pasti Allah akan berikan untuk kita. Kalau belum, kalau kita terlalu bergantung, pasti kita kecewa. Sehingga jangan bergantung pada manusia. Bergantung dirilah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berikhtiar, tetap kita berdoa, dan kita tawakal Allah. Jadi bersinergi antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Insya Allah terus kita berjuang. Dan Allah tidak membiarkan kita dalam perjuangan ini. Selalu Allah akan berikan yang terbaik. Tidak mungkin Allah biarkan kita menderita, sengsara, menangis, menjerit, ya, merana. Tidak mungkin. Orang yang sakit pasti ada obatnya dan sembuh. Orang yang miskin insya Allah akan berputar menjadi kaya. Dan sebaliknya berputar roda di kehidupan seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf baru kaya sedikit sombong, mau sombongin apa? Saya tidak bangga dengan teman-teman yang kaya tapi sombong. Saya lebih hormat teman-teman kaya tapi tawadu, rendah hati. Apa yang kita mau sombongkan? Alhamdulillah punya ratusan hektar tanah, rumah mewah, mobil banyak, tapi nggak sombong, low profile. Ini yang saya dambakan dari sahabat-sahabat, guru-guru yang sangat luar biasa. Tidak ada kesombongan, keangkuhan, kecongkakan dalam dirinya. Semuanya titipan, persinggahan, hak guna pakai. Jadilah seperti orang tukang parkir. Ya ada mobil mewah, dia cuek saja, berganti-ganti mobil, datang pergi, ya cuek saja. Inilah kehidupan. Jadi kalau kita sudah mulai belajar seperti tukang parkir, nggak mungkin kita akan stres. Biarkan Allah punya cerita kehidupan, yang penting kita terus berjuang. Insya Allah ternyata betul, tanpa modal bisa kita berusaha, karena banyak orang-orang akan menolong perjuangan kita. Dan insya Allah solusi Allah akan berikan. Ayo bismillah,
pantang menyerah, terus bersemangat. Dan besok alhamdulillah kedatangan tamu dari Jogja, seorang pengusaha besar ya yang memiliki ribuan hektar untuk menanam jagung. Dan terima kasih juga kedatangan seorang teman-teman kami yang sudah ekspor ya, mohon maaf, bisnis-bisnis yang luar biasa, sehingga saya sampaikan sering orang mengkritik, Ustadz gimana kok nggak fokus? Ya, saya bilang Anda tidak tahu apa yang saya rasakan. Insya Allah saya merasakan sendiri perjalanan hidup ini. Oleh karena itu ya namanya palu gada. Apa yang lo mau gue ada. Itulah kehidupan. Kerannya insya Allah kalau sudah dibukakan Allah satu keran keluar, maka semuanya akan terbuka insya Allah. Ayo bismillah, kita pilih teman-teman yang baik, kita pilah-pilah, kita sharing. Jangan semua teman menjadi dekat dengan kita, karena banyak pengkhianat-pengkhianat dan banyak para munafik-munafik. Mereka baik depan kita, tapi di belakang memburuk-burukan kita, menjelek-jelekan kita. Padahal kita tidak pernah memburukan dan menjelekkan mereka. Insya Allah manfaat. Ayo terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.